Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Febrian Tias, NIM 931105619. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan awal bulan dengan sistem empimeris. Menghitung konversi dan ijtimah awal bulan Muharram. Sebagaimana dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa empimeris adalah sistem yang bisa menjadi alternatif pilihan dalam penghitungan terkait ilmu falak, khususnya terkait perhitungan awal bulan Hijriyah. Hisab ijtimah al-konversi Hijriyah ke Masehi pada tanggal 29 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. Maka hari yang telah terlewati adalah 1441 tahun, 11 bulan, dan 29 hari. Langsung saja kita masukkan pada satuan tahun. Tahun 1441 dibagi 30. 30 ini dari mana? 30 ini dari satu siklus, terdiri dari 30 tahun. Maka itu akan dibagikan, hasilnya 48 siklus, sisanya 1 tahun. 48 siklus dikalikan 10.631. 10.631 ini dari mana? Ini dari satu siklus terdiri dari 10.631 hari. Jadi hasilnya 510.288 hari. Tadi tersisa 1 tahun. 1 tahun dikalikan 354. 354 ini dari mana? 354 ini dari 1 tahun terdiri 354 hari tadi. Maka kita akan menuliskan 354 di kolom hari. Selanjutnya untuk menghitung bulan. Menghitung bulan tadi sisanya yang terlewati adalah 11 bulan. 11 bulan dari bulan Muharram sampai Dzulqa'dah. Ini terdiri dari 325 hari. Untuk satuan hari tadi sisanya 29 hari, maka kita akan menulis 29 hari di kolom hari. Selanjutnya untuk penjumlahannya dari tahun, bulan, dan hari akan dijumlah semuanya menjadi 510.996 hari. Dijumlah lagi dengan selisih dengan Masehinya ditambah 227.16 hari. Dijumlah lagi menjadi 738.12 hari. Akan tetapi akan ditambahkan dengan koreksi Gregoriannya 13 hari. Jadi dijumlahnya menjadi 738.25 hari. Ini jumlah keseluruhan dari hitungan tahun, bulan, dan hari. Selanjutnya, jumlah hari di atas akan dikonversikan dalam tahun, bulan, dan tanggal pada tahun Masehi. Satuannya rinciannya yang ini 738.25 hari ini akan dibagi dengan 1461. Hasilnya 505 siklus, sisanya 220 hari. 505 siklus ini dikalikan dengan 4. 4 ini dari mana? 4 ini dari satu siklus terdiri dari 4 tahun. Hasilnya 2020. Dan ini ada sisa hari 220 ini ada hasil menjadi 7 bulan. Ada 7 bulan, sisanya 8 hari. Akan dijumlah menjadi 2020, 7 bulan, dan 8 hari. Jadi, berdasarkan hasil konversinya, tanggal 29 Dzulhijjah 1442 Hijriah adalah bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2021 Masehi. Selanjutnya, untuk menghitung waktu ijtimah pada waktu tersebut adalah dengan membuka buku empimeris. Adapun step by step-nya adalah cari FIB-nya dulu, yang terkecil pada tanggal tersebut. Jika masih cukup besar, maka cek dengan memundurkan pada tanggal sebelumnya. Masukkan data ELM pada jam dan tanggal tersebut. Masukkan juga data ALB-nya pada jam dan tanggal tersebut. Kurangi ELM dengan ALB jika hasilnya positif,
maka berarti matahari berjalan masih di depan bulan yang belum terjadi ijtima. Posisi bulan masih di sebelah barat matahari dan perlu waktu untuk mengejar matahari. Oleh karena itu, cari data yang sama, FIB, ELM, dan ALB-nya dari 1 jam setelahnya untuk kemudian diinterpolasikan. Jika hasil ELM dikurangi ALB adalah negatif, maka berarti bulan sudah mendahului matahari dan ada di sebelah timurnya matahari. Ini berarti ijtima sudah terjadi. Maka, kebalikan dari poin sebelumnya, cari data yang sama dari 1 jam sebelumnya dari empiris dan setelah itu diinterpolasikan. Data dari 2 jam antara ELM dan ALB dikurangi dan hasil pengurangan disebut dengan sabak bulan atau sabak matahari, kecepatan gerakannya. Bagaimana cara menghitung jam ijtimanya? Rumusnya, jam FIB ditambah ELM kurangi ALB per SB kurangi SM ditambah jam pukul 7.00. Selanjutnya, mari kita praktikkan. Berdasarkan hasil konversi di atas, tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah adalah sama dengan 8 Agustus 2021. Maka, cek tanggal 8 Agustus 2021 dan lihat FIB terkecilnya. Ternyata FIB terkecil adalah senilai 0.00167 pada jam 13 dan 14. Jadi, data yang digunakan adalah masukkan data FIB, ELM, dan ALB-nya. Kita masukkan FIB-nya ini 0.00167, ELM-nya jam 13, 136 derajat, 12 menit, 40 detik. ALB-nya pada jam 1, 135 derajat, 46 menit, 1 detik. ELM kurangi ALB-nya ini akan dijumlah menjadi 0 derajat, 26 menit, 30 detik. ELM pada jam 14.00 itu 136 derajat, 15 menit, 3 detik. Dan ALB-nya pada jam 14.00 136 derajat, 18 menit, 35 detik. Selanjutnya, hitung data dari jam 13.00 dan jam 14.00 untuk mencari sabak matahari dan sabak bulannya. Untuk mencari sabak mataharinya, ELM pukul 13.00 GMT sama dengan 136 derajat, 12 menit, 40 detik. ELM pukul 14.00 GMT sama dengan 136 derajat, 15 menit, 3 detik. Akan dikurangi, hasilnya menjadi 0 derajat, 2 menit, 23 detik. Selanjutnya untuk sabak bulan, ALB pukul 13 GMT sama dengan 135 derajat, 45 menit, 1 detik. ALB pukul 14.00 GMT sama dengan 136 derajat, 18 menit, 35 detik. Itu akan dikurangi, hasilnya menjadi 0 derajat, 32 menit, 34 detik. Hisab saat ijtima, rumusnya jam FIB ditambah ELM kurangi ALB per SB kurangi SM ditambah pukul 7.00 sama dengan 13 pukul 13.00 ditambah 136 derajat 25 menit 12 detik dikurangi 135 derajat 46 menit 1 detik per 0 derajat 32 menit 34 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 23 detik ditambah pukul 7.00. Hasilnya menjadi pukul 13.00 ditambah 0 derajat 25,6 menit 39 detik per 0 derajat 30 menit 11 detik ditambah lagi dengan pukul 7.00. Hasilnya menjadi 13.00 ditambah 0 derajat 52 menit 58.58 detik ditambah pukul 7.00. Hasilnya menjadi 20 derajat 52 menit 58.58 detik. Sama dengan itu akan dibulatkan menjadi jam 20.52 WIB. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil hisab ijtimanya akhir Dzulhijjah 1442
1442 Hijriah adalah pada pukul 20.52 WIB pada tanggal 8 Agustus 2021 Masehi. Selanjutnya untuk hisab terbenamnya matahari. Hisab terbenam matahari diperlukan untuk mengetahui waktu tepatnya matahari tenggelam di hari tersebut. Adapun data yang dibutuhkan adalah equation of time atau perata waktu pada jam 11 GMT. Apparent declination atau deklinasi pada jam 11 GMT. SD itu singkatan dari apa? SD itu semi diameternya matahari pada jam 11 GMT. Refraksi matahari DIP ketinggian nilainya 1,76 akar 67 atau 60. KWD WIB 105 derajat dikurangi 112 derajat 0 menit atau 15. Melihat pada komenan data yang dibutuhkan di atas, jika membuka tabel empiris pada tanggal 8 Agustus 2021 akan ditemukan datanya, yakni lintang dalam bujur sudah sebagaimana diketahui dalam kota Kediri ini, yaitu min 7 derajat 49 menit LS, 112 derajat 0 menit BT. SD semi diameternya matahari pada jam 11 GMT sama dengan 15 menit 14.40 detik. Refraksi mataharinya 0 derajat 34 5 menit. 0 derajat 34,5 menit. DIP-nya ketinggiannya nilainya 1,76 akar 67 atau 60 sama dengan 0 derajat 14 menit 24,37 detik. KWD WIB-nya 105 derajat dikurangi 112 derajat 0 menit atau 15 sama dengan min 0 derajat 28 menit 0 detik. Untuk ininya tadi pada jam 11 GMT-nya yaitu 0 derajat min 5 menit 38 detik. Yang ininya pada jam 11 GMT-nya sama dengan 16 derajat 0 menit 12 detik. Jika data-data sudah didapatkan, maka langkah perhitungannya adalah yang dilakukan selanjutnya. Dalam hisab terbenam matahari ada 3 hal yang dihitung, yakni tinggi matahari, sudut waktu ke matahari, dan saat matahari terbenam. Mari kita hitung tinggi mataharinya atau disimbolkan dengan H. Rumusnya 0 derajat kurangi SD kurangi ref kurangi DIP-nya. H matahari sama dengan 0 derajat kurangi 15 menit 14.40 detik dikurangi lagi 0 derajat 34,5 menit dikurangi lagi 0 derajat 14 menit 24.37 detik. Hasilnya menjadi min 1 derajat 4 menit 8.77 detik. Selanjutnya, untuk menghitung sudut waktu matahari atau disimbolkan dengan huruf T kecil, rumusnya cos T sama dengan min tan lintang dikalikan tan deklinasi ditambah sin H atau cos lintang atau cos deklinasi sama dengan min tan min 7 derajat 49 menit dikalikan tan 16 derajat 0 menit 12 detik ditambah lagi sin min 1 derajat 4 menit 8.77 detik atau cos min 7 derajat 49 menit atau cos 16 derajat 00 menit 12 detik sama dengan itu akan dijumlah dengan kalkulator nanti. Hasilnya menjadi 88 derajat 51 menit 59.76 detik. Jam T sama dengan 88 derajat 51 menit 59.76 detik atau 15. Hasilnya menjadi ini hasilnya menjadi
05.55D27.98. Selanjutnya untuk menghitung matahari terbenamnya, rumusnya 12 kurangi perata waktu tadi ditambah KWD ditambah jam T-nya, yaitu 12 dikurangi min 5 menit 38 detik ditambah min 0 derajat 28 menit 0 detik ditambah lagi hasil dari jam T-nya. Ini hasilnya 05.55.27.98. Hasilnya menjadi 17 33 5.98 WIB. Jadi, dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021, matahari terbenam pada pukul 17.33 menit 5.98 detik WIB. Untuk hisap ketinggian bulannya, hisap ketinggian bulan ini dibutuhkan untuk tahun pada waktu matahari terbenam, apakah bulan sudah di atas ufuk ataukah belum, dan berapakah ketinggiannya. Hingga dari sini dapat disimpulkan hilal memungkinkan diri'yah ataukah tidak. Adapun data yang dibutuhkan adalah sudut waktu bulan, T bulan, dan deklinasi bulan pada saat matahari tenggelam. Hingga dari sini, poin ketinggian bulan yang harus dihitung adalah terkait sudut waktu atau T bulan dan ketinggian bulan secara hakiki dan mar'i. Untuk mencari tahu sudut waktu bulan, perlu data esensial rekta matahari dalam bulan pada pukul 13.00 dan 14.00 GMT untuk kemudian diinterpolasi. Begitu pula data deklinasi bulan pada waktu tersebut juga harus diinterpolasikan. Adapun rumusnya interpolasi adalah A kurangi buka kurung A kurangi B tutup kurung dikalikan C atau 1. Bisa dilihat sendiri. Ini di kolom sini asesmen rekta mataharinya jam 10. Ini datanya. Asesmen rekta bulannya, deklinasi bulannya. Ini datanya sudah ada di kolom semuanya. Dan C-nya 0 derajat 33 menit 5,5.98 detik. Untuk menghitung sudut waktu bulan, adapun rumusannya adalah AR matahari dikurangi AR bulan ditambah T matahari sama dengan 138 derajat 33 menit 40.89 detik. Dikurangi lagi dengan AR bulannya 138 derajat 20 menit 17.18 detik ditambah dengan T mataharinya 88 derajat 51 menit 59.76 detik. Hasilnya T bulannya menjadi 89 derajat 5 menit 23.47 detik. Yang B, menghitung hisap hakiki ketinggian bulan. Dalam menghisap tinggi bulan dapat dilakukan dengan rumus sin H sama dengan sin lintang dikalikan sin deklinasi ditambah cos lintang dikalikan cos lintang dikali cos T sama dengan sin min 7 derajat 49 menit dikalikan sin 20 derajat 54 menit 19 detik ditambah cos min 7 derajat 49 menit dikalikan cos 20 derajat 54 menit 19 detik dikalikan cos lagi 89 derajat 5 menit 23.47 detik.
sama dengan min 1 derajat 56 menit 18,97 detik. Itu hasil dari menghitung hisap hakiki ketinggian bulannya. Untuk hisap RI, ketinggian bulan MRI adalah ketinggian bulan yang bisa teramati dari bumi. Terkait hisap ini, ada beberapa data yang dibutuhkan, yakni paralaks di depan dengan horizontal paralaks pada pukul 10 GMT dikalikan cos H. Pada perhitungan ini paralaks sama dengan 0 derajat 56 menit 27 detik dikalikan cos min 1 derajat 56 menit 18,97 detik sama dengan 0 derajat 56 menit 25,6 detik. Semi diameter bulannya SD bulan diambil dari data empiris pada pukul 10 GMT tadi pada tanggal 8 Agustus 2021, yakni 0 derajat 15 menit 23,1 menit. Refraksi bulannya 0 derajat 7 menit 7 detik. DIP-nya lihat dalam perhitung sebelumnya, yaitu 0 derajat 14 menit 24,37 detik. Setelah data diperoleh, selanjutnya kita akan menghitung ketinggian bulan secara MRI. Rumusnya adalah H menit sama dengan H kurangi paralaks kurangi SD ditambah ref ditambah DIP-nya. Ini H menit sama dengan min 1 derajat 56 menit 18,97 detik dikurangi 0 derajat 56 menit 26,15 menit dikurangi lagi 0 derajat 15 menit 23,01 detik ditambah lagi 0 derajat 7 menit 7 detik ditambah lagi 0 derajat 14 menit 24,37 detik. Hasilnya menjadi min 2 derajat 46 menit 35,67 detik. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketinggian hilal yang dapat diamati pada tanggal 29 Dzulhijjah 1442 Hijriah, baik yang dihitung secara hisab hakiki maupun mar'i ini menunjukkan nilai negatif, yang mana nilai negatif itu menunjukkan nilai belum lahir, sehingga jumlah hari pada bulan Dzulhijjah digenapkan menjadi 30 hari. Kesimpulannya, ijtima akhir Dzulhijjah 1442 Hijriah pada hari Ahad lagi tanggal 8 bulan Agustus tahun 2021 pukul 20.52 WIB. Matahari terbenamnya pukul 17.13 menit 05.98 detik WIB. Tinggi hilal hakikinya sama dengan min 1 derajat 56 menit 18,97 detik. Tinggi hilal mar'inya sama dengan min 2 derajat 46 menit 35,67 detik. Dan awal bulan Muharram 1443 Hijriah jatuh pada hari Selasa PON 10 Agustus 2021 Masehi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.